Halo, bersaudara bahasa dong semua. Salam kenal, beta Lian Tibaranjanan, Duta Bahasa Provinsi Maluku. Khusus untuk sinar hari ini, beta minta bersaudara bahasa dong semua di rumah supaya batamang beta katong berbincang-bincang dengan katong punya narasumber dua yang sudah hadir hari ini. Langsung saja mungkin bersaudara bahasa dong di rumah sudah kenal kakak dua yang hadir saat ini. Tapi katong mulai dengan perkenalan dulu. Kalau dari sini silahkan kakak. Dan kalian, saudara, perkenalkan beta nama Gerard Slohi, beta Duta Bahasa Provinsi Maluku yang terpilih pada tahun 2019. Perkenalkan, beta Itajita Padede, Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2023. Iya, rupanya saudara, selain menjadi Duta Bahasa Provinsi Maluku, kakak narasumber berdua ini juga merupakan bagian dari Ikan Sembilan. Iya, benar sekali. Ya, betul ya. Maka menarik sekali karena siniar saat ini sangat pas dengan momen yang sedang katong peringati, yaitu Hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi nanti bersama kakak Ikan Sembilan katong akan bahas sama-sama tentang pelestarian bahasa daerah. Ya, kakak, pertanyaan paling pertama ini tentu tentang apa yang kakak lakukan. Jadi apakah benar bahwa tugasnya kakak itu untuk melestarikan bahasa daerah? Benar sekali, tapi yang lebih benarnya itu katong Ikan Sembilan itu adalah tim untuk mengawal proses revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Maluku. Katong dipilih untuk mengawal proses revitalisasi bahasa daerah di Maluku yang pada awalnya ada 3 Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga Kabupaten Buru. Baik, satu pertanyaan pasti sebelum aku berbincang lebih jauh tentang tadi kakak sebut itu revitalisasi bahasa daerah. Jadi sebenarnya apa nih yang terjadi dengan katong bahasa daerah, kakak? Apa memang ada masalah signifikan yang terjadi kah di katong punya tentang katong bahasa daerah? Ya, mirisnya adalah katong sekarang bahasa daerah di Maluku tuh ada 3 bahasa daerah yang memang supunah, yaitu ada bahasa Piru, ada bahasa Kayeli, dan bahasa Hoti. Oke. Saat turun revitalisasi bahasa, tanggapan yang menurut kakak penting tentang pelestarian bahasa daerah apa kak? Tanggapan penting tentang pelestarian bahasa daerah menurut kakak pribadi? Hal yang paling penting dalam proses revitalisasi bahasa daerah, menjaga bahasa daerah untuk tidak punah itu yang pertama kesadaran orang tua untuk proses pewarisan kepada anak-anaknya, dan kemudian cara katong dalam lingkungan pergaulan harus bisa menghargai orang lain dalam untuk dong menggunakan bahasa daerah kayak gitu, supaya bahasa daerah itu seng punah seperti apa yang tadi kakak Ita sudah bilang. Betul. Jadi karena tadi masalah-masalah tersebut tadi 3 bahasa yang sudah punah tadi itulah kenapa program revitalisasi bahasa dibuat. Maksudnya salah satu contohnya tadi 3 bahasa yang sudah punah ya. Sedikit bocoran atau sedikit informasi mungkin kakak, kapan Ikan Sembilan itu ada? Kapan itu akan ada? Kenapa namanya Ikan Sembilan dan alasannya apa? Lebih jelas. Oh ya, jadi Ikan Sembilan itu dibentuk pada tahun 2022. Pada tahun 2022 ada 9 orang duta bahasa dari beberapa angkatan duta bahasa terpilih untuk ada dalam proses, ada dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Di situ kami dipanggil dan dikumpulkan untuk menjalankan tugas sebagai tim mengawal proses revitalisasi bahasa daerah. Dan alasan kenapa katong Sambilang menentukan katong nama Ikan Sembilan. Iya, itu paling menarik. Kenapa tuh? Pada saat itu karena memang katong ada 9 orang dan terlintas di dalam pikiran bahwa Ikan Sembilan kayak gitu. Dan filosofinya itu karena kalau katong lihat di Maluku nih ada yang namanya Ikan Sembilan, itu kan kayak ikan lele tapi akan di air asin. Itu akan berjalan bergerombol, berjalan sama-sama, satu tim yang sama, selalu kompak kemana-mana, selalu sama-sama dia
mengerjakan segala sesuatu sama-sama, mengerjakan rumahnya sama-sama sampai selesai dan sukses sama-sama. Jadi katong mengambil nama ikan 9 untuk katong menjadi satu tim yang kompak, untuk menjalankan proses revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Maluku. Wah, begitu, filosofi yang sangat menarik, bahasa daerah dan Konghuat. Cara menjadi bagian atau bagaimana supaya katong bisa jadi bagian dari ikan 9? Kira-kira apakah ada proses tertentu? Iya, Ya, pastinya. ada. Iya, karena sebenarnya untuk jadi ikan 9 itu ada proses rekrutannya dulu. Yang pertama itu ada seleksi berkas. Akan ada pengumuman untuk seleksi berkas, tapi itu khusus untuk duta bahasa saja. Oh, khusus untuk duta bahasa, tidak dibuka untuk umum? Ya, dibuka par umum, khusus par duta bahasa saja di Provinsi Maluku ya, khususnya Provinsi Maluku. Nah, nanti setelah katong lewati tahap seleksi administrasi, peberkasan dan lain-lain, kalau katong memang lolos, maka katong akan lanjut di tahap wawancara. Yang paling akhir. Ya, hanya 2 tahap ini. Nah, kalau memang katong cocok dan layak jadi ikan 9, maka katong akan dihubungi lah. Katong akan dapat panggil jadi tim ikan 9 kayak gitu. Jadi tahun pertama perekrutannya agak berbeda dengan tahun yang kedua, karena memang tahun pertama tuh benar-benar ujian, benar-benar darurat sekali. Jadi katong tuh langsung dipanggil saja beberapa orang yang dianggap baik, yang bisa bekerja dengan baik, terus dipanggil. Tapi di tahun yang kedua ada revisi untuk mendapatkan potensi yang lebih baik lagi, maka dibuat seperti itu. Bicara potensi yang lebih baik, berarti mungkin dari duta bahasa sendiri, kan ini duta bahasa ya, punya duta bahasa, berarti memilih yang terbaik dan yang terbaik. Apakah ada kualifikasi tertentu atau syarat tertentu dari duta bahasa? Kalau menurut beta sih yang pastinya, menurut beta sih yang pastinya komitmen ya. Komitmen seperti apa? Punya rasa tanggung jawab yang tinggi, karena dalam pekerjaan ini nih katong harus jauh dari keluarga, jauh dari mama dan papa. Katong harus ke daerah, ke kabupaten, yang dimana katong harus bertanggung jawab untuk program ini. Katong keberhasilan program ini untuk anak-anak yang katong akan pantau proses belajarnya dan lain-lain. Itu yang harus poin yang paling pertama adalah rasa tanggung jawab. Iya, satu hal yang paling penting adalah ini bukan tugas yang kecil ya teman-teman. Semua di sana, karena ini katong mau kawal katong bahasa daerah nih, katong apa yang orang bilang katong aset ini, katong jati diri sendiri nih. Jadi memang betul-betul yang punya komitmen dan tanggung jawab itu paling penting. Dan yang kedua mungkin katong yang punya dedikasi tinggi begitu, karena katong akan ke daerah, turun ke daerah-daerah nih. Atau Kakak Gerets? Kalau katong saya punya dedikasi yang tinggi, katong saya punya rasa tanggung jawab, beda rasa sih ikut. Karena komitmen. Menurut beta punya tantangan yang sangat besar. Iya, betul. Untuk katong orang muda yang masih mau hidup sana-sana, yang kayak hidup kota aja kayak gitu, yang kayak lebih enak-enak aja, teman-teman yang lebih baik belajar banyak dulu. Iya, karena katong nih pekerjaan katong langsung turun di lokasi, katong langsung interaksi dengan masyarakat, dengan anak-anak, dengan guru-guru. Jadi memang hal itu tuh paling penting sekali. Banyak hal juga yang dilakukan di sana. Pastinya betul. Tadi kakak ada sebut bahwa turun di daerah-daerah. Maksudnya ini turun di daerah-daerah yang mana ini? Kira-kira. Jadi proses revitalisasi bahasa daerah sudah ada 5 kabupaten, 5 bahasa. Di pertama tuh yang 3 kabupaten tadi kita sebut, Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terus Kabupaten Buru, ada Kabupaten Kepulauan Aru, dan juga Seram bagian timur. Nah, di 5 kabupaten itu terdapat 5 bahasa, bahasa Kei, bahasa Seram, bahasa Buru, bahasa Yamdina, dan bahasa Tarangan Barat. Kalau gitu kemarin berapa ikan 9 anggotanya? Kalau kemarin tuh 10. Yang tahun 2024 itu ada 10. 10 ikan. 10 orang. 10 ikan. Iya, 10 ikan yang terpilih.
Ikan spesial maksudnya ya. Spesial. Ikan yang Baik, ini berapa orang itu untuk satu daerah kira-kira berapa orang tuh? Berarti kalau 10 berarti dua orang. Dua Iya, orang ya. karena kan ada 5 kabupaten toh, jadi satu kabupaten tuh 2 orang. Di tahun kemarin beta ditempatkan di Kabupaten Buru. Rekan saya Kalau beta sendiri di Kabupaten Serang bagian timur. Oke, kita penasaran ini. Berarti kalau mau turun di beberapa daerah tadi itu persiapan apa yang kakak-kakak dong lakukan? Mungkin ada izin untuk melaksanakan program di daerah kah? Atau maupun di sekolah? Sebenarnya untuk proses revitalisasi bahasa daerah ini pastinya ada beberapa tahapan-tahapannya, bukan cuma soal perizinan saja. Oh iya. Ya, karena sebelum katong turun langsung ke daerah, pastinya katong ada buat rapat koordinasi dulu. Iya. Katong buat rapat koordinasi dengan pemerintah daerahnya. Setelah buat rapat koordinasi, nah setelah itu pastinya ada ada perjanjian-perjanjian yang katong akan sepakati bersama gitu. Nah secara langsung pasti ada persetujuan lah. Kayak gitu. Nah setelah itu nanti ada proses-proses berikutnya. Seperti apa kira-kira Kak Geret? Setelah katong tadi yang kita jelaskan katong rakor tuh, katong persiapan yang berikutnya adalah katong sama-sama dengan ada yang namanya pemateri bimbingan teknis. Katong akan membuat materi sama-sama dengan dong untuk 7 media kreatif yang akan diajarkan oleh guru-guru. Nah tahapan itu tuh katong akan sama-sama lalui dan katong sama-sama bikin bahan ajar dengan bahan ajar dan lain-lain untuk guru-guru nih. Katong akan buat training of trainer untuk guru-guru. Lalu maka dari itu katong dengan orang-orang yang pasti berbahasa daerah katong sama-sama duduk untuk membuat materinya supaya ketika pelatihan sudah siap untuk guru-guru ajarkan ke anak-anak. Tapi tuh prosesnya panjang juga. Iya, tapi itu sebenarnya bukan cuman yang pasti berbahasa daerah, tapi memang yang dia memang hebat di bidang-bidang 7 media ini. 7 media itu tuh ada berpuisi, berpidato, menyanyi, stand up komedi, atau lawakan tunggal, ada menyanyi juga. Kemudian ada apa lagi ya? Menulis surat dan menulis cerpen. 7 media kreatif yang harus anak-anak belajar bahasa. Jadi dong belajar bahasa daerah tuh saya usah pakai yang macam kata per kata. No, saya belajar kayak metode lama gitu saya dong belajar menggunakan apa yang dong suka dari 7 itu. Jadi kakak beta tuh lebih suka menyanyi. Berarti nanti adek belajar menyanyi pakai bahasa daerah supaya bisa menguasai bahasa. Kayak gitu. Jadi pakai ada dong bakat bakat sendiri. Jadi saya memaksa dong untuk belajar yang kayak harus ini satu apa, dua apa, saya apa. Jadi memang sesuai dong minat. Kalau paksa kehendak juga kayaknya kita lari sih. Kita semua ikut. Jadi untuk program revitalisasi bahasa tadi kakak sudah sedikit kasih informasi kalau misal nanti ada pembacaan puisi segala macam. Jadi apakah memang itu tugas kakak dong pas turun di daerah itu kah bagaimana? Nah, tadi tuh sebenarnya itu bukan tugas katong. Tugas katong hanyalah memantau sudah sampai mana, sejauh mana adik-adik ini dong proses belajar. Sejauh mana guru-guru menerapkan 7 media kreatif ini ke anak-anak tadi itu. Targetnya di SD dan SMP. Nah, tugasnya yang itu tuh sebenarnya tuh guru-guru tadi. Karena setelah ada bimbingan teknis tadi dulu katong bikin di Ambon dulu, katong kumpul fasilitator tadi itu dulu, katong rancang materi bahan ajarnya. Setelah itu pas nanti katong ke kabupaten ada bimbingan teknis lain, bimbingan teknis ke guru-guru master. Jadi master. katong akan pilih guru-guru yang memang berbahasa daerah. Lalu di situ pemateri yang tadi, fasilitator yang tadi tuh yang katong sama-sama buat bahan ajar tuh dong sendiri yang langsung ajar pakai bahasa daerah ke guru-guru itu. Jadi guru-guru itu perwakilan dari sekolah masing-masing. Jadi di kabupaten tuh yang di rakor tuh sudah menentukan nih. Contohnya di Kabupaten Buru ada 27 sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, 27 itu ada 2 guru dari masing-masing sekolah untuk mengikuti kegiatan itu. Bimbingan teknis itu. Supaya kembali ke sekolah bisa ajar anak-anak di sekolah pakai metode itu tuh kreatif itu. Keren ya kayak gitu. Jadi nanti tugas katong yang nanti setelah bimtek itu tugas katong adalah katong pantau. Katong turun langsung ke sekolah-sekolah, katong lihat sejauh mana kira-kira
guru-guru dong terapkan metode tadi tuh ke anak-anak. Anak-anak kemampuan sampai di mana nih? Apakah dong tuh bisa langsung membaca tanpa kertas, dong tuh bisa langsung pakai ekspresi dan lain-lain kayak gitu. Oke, ini mungkin Beta sih tahu harus Beta kamu ya, tapi Beta lihat ya, kan kakak tadi udah bilang kalau kakak petugas cuma pantau saja, tapi rupanya Beta juga lihat di kakak punya konten di Instagram, apa nama Instagramnya? Instagramnya Tunas Bahasa Ibu. Iya, kayak TikTok juga ada teman-teman. Namanya Tunas juga Bahasa Ibu. Iya. Kalau abang dong mau pantau kakak-kakak ikan sambilan punya aktivitas kegiatan kemarin Tunas Bahasa Ibu, silakan revitalisasi bahasa, silakan kunjungi laman sosial media ya dari Ikan Sembilan. Iya kakak, itu yang kita lihat kakak punya konten-konten terlepas dari kakak tugasnya pantau saja, tapi di kakak konten itu betul lihat kakak ada interaksi dengan adik-adik dong. Iya, itu jadi gimana itu? Apakah itu? Kadang tugas sebenarnya tuh kakak Iya. Sekedar memantau aja. Memantau proses saja. Itu. Dan tugas yang mungkin yang kedua yang wajib kita lakukan adalah membuat konten supaya teman-teman yang di luar sana bisa teredukasi dari konten, tahu bahwa di Maluku nih ada proses revitalisasi bahasa daerah, atau prosesnya kayak gimana, dan juga promosi bahasa daerahnya. Promosi bahasa daerah sekaligus dia punya kecantikan alam, pariwisata dan lain-lain. Iya. Seperti itu. Dan apa? Iya, mau lanjut ya. Dan juga kenapa sampai katong ada interaksi dengan anak-anak kayak gitu? Iya. Memang proses katong cuma pantau, katong lihat anak-anak dong sampai dong belajar sampai mana nih. Tapi satu hal memang yang utama memang itu untuk kasih ajaran anak dong bahasa ibu tadi, bahasa daerah tuh. Tapi selain itu katong persiapkan dong karena menariknya adalah hasil kayak katong selebrasi dari proses revitalisasi bahasa daerah bahasa ibu ini. Katong bikin festival Tunas Bahasa Ibu. Oh iya betul, festival Tunas Bahasa Ibu. Akhirnya ada festival Tunas Bahasa Ibu ya. Nah, katong mempersiapkan anak-anak ini nih untuk festival Tunas Bahasa Ibu sebenarnya. Selain katong pantau, katong lihat dong sejauh mana dong bahasa daerah itu. Katong bantu kayak koreksi dikit-dikit lah, sedikit dong. Contohnya ini, Adi baca puisi itu harus seperti ini. Iya. Yang aku adalah cinta. No, jadi harus baca yang lebih mendalami, menggunakan perasaan. Walaupun pakai bahasa daerah, katong harus bisa membaca supaya orang lain yang sing paham, dong bisa paham dari mungkin katong punya rasa yang katong keluarkan, katong punya gerakan, katong punya gestur dan lain-lain. Mungkin katong udah baca tuh koreksi dari segi-segi seperti itu. Kalau misalnya dari segi bahasa daerah, minta maaf, orang baru. Orang baru. Makanya gitu. Mungkin karena dari hal itu juga sebenarnya katong jadi belajar bahasa daerah juga. Luar biasa sekali adalah sebenarnya antusias guru-guru dong pas katong ke sana. Guru-guru memang dong tahu katong tugas sebagai apa, tapi dong balik minta katong kakak katong minta bantu juga kakak dong tolong lihat dulu katong lihat katong anak-anak nih dulu dong suruh kira-kira bagaimana sih dong baca puisi kayak bagaimana. Lalu kalau di mungkin sama rata-rata sama saja sih, kalau di beda tuh yang kayak pas baca itu bilang kayak ibu nanti ibu terjemahkan saja ke beta. Jadi dia belajar. Iya, secara langsung pas anak-anak dong bicara kayak oh iya ternyata bahasa daerah ini. Tapi jadi tahu akhirnya. Kalau bahasa buru mau bilang kata beta nih orang buru nih. Akan tuh bilangnya Yako Geba Buru. Dia belajar bahasa Ki kalau bilang saya tuh macam ya au. Kalau bilang saya orang King berarti ya au ya nat eva. Hampir sama berarti kalau bahasa Seram karena ya au gitu kan. Kalau beta dari Ambon ya au talyabun. Beta dari Ambon kayak gitu Yabun tuh. Hampir mirip berarti di bahasa Seramnya. Keren kan? Keren sekali. Beta sedikit rasa cemburu lah kemarin beta si Niko sih. Harusnya beta ikut kasih kita sudah bisa kayak kakak dong misalnya tahu saja sedikit bahasa. Terus saya bisa belajar. Tapi rasanya akan beda sih saat turun langsung lalu belajar langsung dari ahlinya sih. Belajar. Iya toh itu sudah maksudnya kakak. Ya jadi selain pantau, ya betul bisa lihat kakak-kakak dong jadi pendukung. Iya, maksudnya mendukung dong punya keterampilan mungkin dalam membaca puisi dan lain-lain. Ya. Melihat banyak kegiatan tadi yang kakak dong lakukan selain pantau, bantu adik-adik dong, apa sih tantangan
yang kakak dong rasakan? Itu pasti ada tantangan sih. Sangat Selama banyak sekali. menjalankan program revitalisasi Di bahasa. satu sisi gini, ini kan daerah daerah baru toh. Daerah Katong baru. Dan yang rata-rata pertama- daerah itu adalah daerah 3T yang Oh, daerah 3T. iya, yang aksesnya mungkin susah, listrik sing ada Iya. di Bandung tahun ini. Pertama tuh memang katong mesti adaptasi dulu dan dia pun daerah Iya. toh, kata adaptasi lingkungan, kata adaptasi dengan orang-orang, bahkan sampai di bahasa juga katong memang harus adaptasi. Iya, karena memang kalau hari-hari memang orang-orang bicara pakai bahasa di sana memang sih orang-orang kalau hari-hari Bahasa daerahnya. pakai bahasa daerahnya. Oh. Dong sing pakai bahasa Indonesia atau bahasa Ambon. Bahasa Melayu Ambon tuh beberapa ini saya yang kita dapat, tapi memang jadi memang itu salah satu tantangan ya. Pertama katong mesti adaptasi dengan bahasa, kemudian adaptasi dengan masyarakat, kemudian katong adaptasi dengan lingkungan. Itu yang paling orang bilang paling iya sih. Yang Kalau itu. kakak Gerrit, Kalau tantangan ini kan sudah 3 tahun berjalan menjadi ikan. Iya. Menjadi ikan nih. oh sudah 3 tahun Jadi, berjalan ya? iya. Oh kalau kakak Ita baru? Kalau beta baru tahun kemarin, tahun Baru tahun 2024 kemarin ya. Ya, jadi sedikit sombong nih beta. Iya, gimana nih dengan senior? Jadi speaking di K guys, sudah Iya. teman-teman beta speaking di K, terus beta speaking di Kabupaten Kepulauan Aru, di Dobo, di yang tadi tuh bahasa Tarangan tuh, akan tempatnya tuh ada di Kecamatan Aru Selatan. Nah, di tantangan yang terbesar tuh ada di Kecamatan Aru Selatan. Kenapa tuh? Itu yang benar-benar Kenapa itu? sangat jauh sekali, jauh sekali. Terus di sana tuh nggak ada jaringan sama sekali. Batu-batu sana jaringan dari pulang sampai pergi kah bagaimana ini? Di kampung itu karena hari itu tuh mungkin badai, terus towernya tuh jatuh. Oh. Di sana saya nggak ada jaringan. Iya. Dan namun menariknya tuh di sana bisa katong kayak gini healing, benar-benar melepaskan diri dari sosial media dan lain-lain. Kayak gitu tuh. Lalu yang tantangan terberatnya tuh kemarin ada di Namlea, mungkin karena daerah transmigrasi, jadi sudah banyak perkawinan silang, percampuran budaya dan lain-lain. Jadi banyak orang tuh khususnya yang dalam kota, mungkin ya daerah dalam kota, dan ada sekitar 2 kecamatan yang daerah transmigrasi itu sudah terjadi penurunan penggunaan bahasa daerah. Jadi ada adik-adik tuh dong susah yang tahu lah bahasa daerah, dong mama dan papa juga yang tahu. Nah cuma mungkin dong punya nenek tete yang mungkin bisa pakai bahasa daerah. Tapi kalau daerah-daerah yang sudah jauh dari kota, dong itu tuh yang pasti yang kata kita bilang tuh hari-hari pakai bahasa daerah. Jadi macam mau siapa tuh harus menyesuaikan diri untuk bisa berbahasa daerah, tahu apa yang dong bilang nih. Satu kali kita nih ada mau pergi Bali di pondok tuh begitu kata satu bilang kayak ke video kayak ke video ini kita menjawab apa, itu jawab apa Tuhan. Akhirnya kita koreksi dia bilang apa, Anto tanya kakak mau pi mana. Kayak begitu. Jadi kita dari sini kita mesti belajar dan beradaptasi untuk menggunakan bahasa daerah. Kayak gitu. Keren sekali ya. Ternyata dari pengalaman itu juga dapat banyak hal, termasuk belajar bahasa daerah tadi, menambah wawasan. Baiklah. Terima kasih kakak. Sama-sama. Beta beta sudah dengar proses sampai kegiatan yang kakak lakukan, tantangan yang kakak alami. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah revitalisasi bahasa daerah di daerah-daerah tadi yang kakak dong sebutkan itu berhasil atau tidak? Menurut beta berhasil. Menurut kakak pribadi? Karena dari proses pembelajaran di sekolah sudah terjadi yang namanya pengimbasan. Contohnya katong guru belajar anak-anak di sekolah nih. Iya. Lalu dong saya tahu bahasa daerah, makan itu apa, minum itu apa. Contohnya beta mau pergi ke sekolah itu apa dong saya tahu. Mama dan papa juga saya tahu nih, pulang tanya per mama dan papa saya tahu. Akhirnya mungkin tanya ke tetangga yang tahu, atau dong punya opa dan oma yang tahu, dong punya kerabat-kerabat yang tahu. Jadi luas pengimbasannya. Jadi tanya ke satu dan banyak orang tahu tentang program revitalisasi bahasa daerahnya, dan orang mulai sadar, ternyata bahasa daerahnya sudah kembali ke
ke pedatarannya. Macam orang kembali lihat kembali bahasa daerah, karena selama ini bahasa daerah itu sering terlalu diperhatikan menjadi sesuatu yang sudahlah nanti. Tapi dari kegiatan ini orang-orang bisa tahu dan sadar bahwa bahasa daerah itu penting, bahasa daerah itu bagian dari identitas diri yang harus tetap dijaga. Tapi mau tambah sedikit, memang keberhasilan yang paling nyata itu adalah DKI itu sampai sudah buat perda, peraturan daerah untuk penggunaan bahasa daerah. Kemudian kalau di SBT sendiri memang nyusul dalam kabupaten itu dalam proses penyusunan peraturan daerahnya, dan mungkin dalam tahun ini sudah harus disahkan. Iya, tapi memang ada komitmen untuk di sekolah-sekolah itu, setiap sekolah-sekolah itu tanda tangan komitmen untuk tadi tuh untuk muatan lokal itu, masuk di muatan lokal atau ekskul untuk pembelajaran bahasa daerah. Jadi menurut Beta sendiri sukses. Dan kesuksesannya itu dilihat dari festival Tunas Bahasa Ibu yang menyenangkan Provinsi Maluku yang kemarin adik-adik dari 5 kabupaten itu datang menunjukkan dong punya antusias terhadap bahasa daerah di atas panggung yang begitu megah. Keren kan? Sadis. Kakak udah minum dulu. Ini ada kopi dari apa ini? Ini dari, kopi aren. Ini aren Papaceda. Kopi Papaceda. Enak loh. Minum dulu sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Silakan. Terima kasih banyak. Kakak dake batu kasih yang katong suka. Kopi yang gue bilang ada viral ini. Rumah tuh saya bisa buka. Oh bisa ding. Lalu enak sih. Enak toh? Lalu enak sih. Harus minum tiap hari tuh di Papaceda di atas. Di balai bahasa. Ini apa ya di samping kopi aren apa? Di atas perpustakaan duta bahasa, balai bahasa ya? Iya betul, di lantai 2. Segar sih. Oke, dari kita lanjut ya kakak. Dari pengimbasan tadi, jadi kami kan pengimbasan tadi yang masyarakat tuh rasakan sama-sama nih kakak dong. Pandangan masyarakat terhadap kakak dong program ini apa? Pasti dong itu ada. Kayak rasa syukur mengkali mungkin atau rasa apakah? Rata-rata tuh masyarakat itu sangat kasih apresiasi lebih sangat yang pertama Balai Bahasa Provinsi Maluku, karena sudah menyelenggarakan program ini di dong pun daerah-daerah. Yang kedua juga dong apresiasi lebih kepada duta bahasa juga yang memang langsung turun langsung gitu toh, karena memang pikir dong begini kayak ini nih dari jauh-jauh datang nih, tapi parkatong pun bahasa daerah nih. Betul. Jadi dong betul-betul apresiasi itu, dong betul-betul senang, dong juga bersyukur karena katong sudah di situ mau bantu dong pun bahasa daerah. Kalau kakak kira sih mana? Iya, jadi tentunya dong tuh masyarakat dan pemerintah daerah tuh sangat bersyukur untuk program ini, karena program ini yang menyadarkan dong, seperti beda bilang tuh menyadarkan dong bahwa bahasa daerah itu adalah unsur yang paling penting untuk menunjukkan identitas sebagai orang yang betul berbudaya. Kan Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan budayanya dan salah satunya bahasanya, kayak gitu. Dan hal yang paling dong syukuri adalah dari program ini dong punya keberlangsungan adat istiadat akan tetap terjaga, supaya generasi baru, generasi muda bisa menggunakan bahasa daerah untuk dong punya proses adat dan istiadat di daerah masing-masing. Luar biasa, keren sekali kakak Geres, kakak Aita. Pertanyaan terakhir. Sudah terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Jadi selama mengikuti program revitalisasi bahasa, kakak dong sudah menjadi kakak bisa bilang salah satu penanggung jawab juga, karena kakak dong mengawal proses dari revitalisasi bahasa dari awal sampai dengan akhir, dari mungkin mulai perjalanannya, proses semuanya sudah dilakukan sampai dengan festival Tunas Bahasa Ibu. Harapan kakak Ita dan kakak Geres, mungkin mewakili kakak-kakak ikan 9 yang ada di rumah kedepannya untuk anak muda Maluku terkait pelestarian bahasa daerah. Itu apa? Harapan beta pribadi, harapan beta sebagai tim ikan 9, semoga pas proses revitalisasi kemarin tuh
katong subale tuh, jangan mati sampai di situ saja. Tetap laksanakan akan proses terus, mungkin metode-metodenya tuh kembangkan lagi. Lalu yang beta mau pasang para anak-anak muda sekarang yang dong merasa kalau dong tuh pung bahasa nih, tolong jangan dong malu pakai dong pung bahasa daerah tuh. Karena kalau dong malu berarti nanti dong sih akan bisa bicara dong pung, padahal itu maksudnya kan itu dong pung jati diri gitu toh. Harapan beta sih itu sih jangan dong pernah malu pakai dong pung bahasa daerah dan tetaplah pakai akan begitu. Kalau beta punya harapan yang paling besar itu adalah untuk katong punya generasi muda, katong punya adik-adik dong. Kalau satu saat nanti datang ke kota, datang tuntut pendidikan yang lebih tinggi, sama dengan kita jangan malu pakai bahasa daerah, pakai saja. Kas tunjuk itu katong punya, itu katong sebagai orang daerah punya, beta orang buru, beta orang kei, kas tunjuk lewat itu, kas tunjuk lewat bahasa, supaya orang tahu katong punya identitas itu. Dan satu hal, para teman-teman yang hidup di kota yang dong seng tahu bahasa daerah, kamu kalau orang lain ada pakai bahasa daerah, jangan pernah jadikan akang bahan sengaja, bahan ejekan, pardon. Karena kamu pun begitu akan menyebabkan bahasa daerah itu punah. Jadi teman-teman, so begitu sudah, supaya katong bahasa daerah tetap terjaga dan katong identitas sebagai orang Maluku tetap kuat. Iya, yang pastinya harus ada dukungan dari sama-sama pihak ya, masyarakat sendiri, kemudian pemerintah daerah sendiri, kayak gitu. Iya, betul. Jadi teman-teman jangan malu ya untuk pengguna bahasa, jangan malu. Kalau untuk yang dengar kata pengguna bahasa dari daerah-daerah, jangan baganggu. Iya, jangan baterek. Jangan baterek. Karena kalau bukan kata yang kalian sama apa lah. Iya. Betul ya? Setuju. Lah kalau sekarang kapan lah itu keburu dia hilang, nah menyesal nanti dari belakang. Iya. Oke, Danke, kakak Ita, kakak Geres, tadi itu pertanyaan terakhir sudah. Danke buat kakak-kakak ikan 9 yang sudah berjuang demi katong punya bahasa daerah ini terjaga, katong warisan budaya bahasa ini terjaga. Semoga katong punya harapan dan tujuan untuk menjaga katong punya warisan budaya dalam hal ini bahasa daerah ini bisa terwujud, ya. Sehingga katong Indonesia tetap kaya dalam berbahasa dan supaya katong Maluku masih punya identitas yang kuat. Oke, Bahasa Daerah Bahasa, terima kasih sudah menemani kita berbincang di siniar kali ini. Terima kasih juga Kakak Geres, Kakak Ita. Sama-sama. Sampai jumpa di siniar Duta Bahasa lainnya. Beta Liang Lianti, Beta Geres Lohi, Beta Ita Juita Padede, Katong Duta Bahasa Provinsi Maluku mengucapkan Selamat Hari Bahasa Ibu Internasional. Amat